sabar ya Bang ya, sabar sabar. Gantian ngomongnya bisa ya, gantian. Bisa nggak Bang? Gantian, bisa nggak? Oke. Oke, gantian ya, sabar ya Bang ya, tenang ya. Oke. Jadi di sini saya sebagai pemilik klinik ini membuka klinik ini berdasarkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Melihat angka 1 menjadi angka 3, begitu sebaliknya. Apakah Abang mengalami hal demikian? Melihat angka 1 seperti angka 3 gitu, melihat nggak Bang? Tuhannya Gimana Bang? masa Anda memuji dan memuliakan Muhammad? Loh, enggak, ini loh, melihat angka 1 menjadi angka 3. Anda itu. Duh. Anda menuankan Muhammad. Bang, ini loh Bang, ini gejala-gejalanya. Nomor 2, melihat huruf U, T, dengerin dulu Bang. Melihat huruf U, T, U, S, A, N dibaca Tuhan. Yang ketiga, meyakini, sabar, saya baca dulu. Saya belum selesai baca Bang. Belum selesai baca saya. Ya, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu ya Bang ya. Baik, saya selesaikan dulu. Terima kasih sudah diam ya. Yang nomor 3 adalah meyakini anak Tuhan adalah Tuhan. Itu yang nomor 3. Nomor 4, tidak bisa membedakan antara manusia. Jangan bisukan saya. Ada yang masuk dalam gejala-gejala ini Bang? Ada nggak? Ada nggak? Fungsinya. Wih, ngomong sendiri dia. Dia ngomong, iya makanya itu, Abang itu ada nggak gejala-gejala yang kayak gini? Ada nggak? Kembali ke ada tema. nggak? Ya ini loh gejala-gejala yang saya baca tadi loh, ada nggak? Kembali ke tema. Bersalah. Loh ini temanya ini loh, kenali gejalanya ini loh. Coba lihat di sebelah kiri itu. Coba lihat di sebelah kiri. Coba lihat di sebelah kiri itu, yang besar itu loh Bang. Itu kan ada tertulis kenali gejalanya. Melihat angka 1 menjadi angka 3. Begitu sebaliknya. Ininya kalian menyembuhkan kami karena kuasa Allah sebut kamu itu enggak ada kuasa. Enggak, jadi Tuhan Anda ada berapa gitu loh. Kesimpulannya begitu Bang. Enggak ada kuasa. Enggak gini Bang. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, ya dengerin gantian ngomongnya. Ya dengerin gantian ya. Iya gantian ngomongnya Bang. Waduh ini waduh ngomong sendiri. Kok diturunin Bang Ardi? Mainannya Siapa kan yang jadinya nggak diturunin? ada. Apaan yang diturunin? Ini masih di sini. Oh, udah di bawah. Oh. Aku lagi menyiapkan ini soalnya tes kesehatan juga. Ini soal gejala awalnya gimana? Silakan Dina Natali kalau mau masuk silakan Dina. Ya, ini gejala awalnya gimana Pak? Gejala awalnya Pak? Pak, gejala awalnya Bapak gimana Pak? Ada yang hancur nggak Pak? Gejala awalnya ada yang hancur Pak. Soalnya Bapak ini dari tadi diajak ngomong nggak nyambung. Ini gejala awalnya gimana gitu loh Pak? Masa Allah. Ini, tolong gedein. Tolong gedein layarku. Nah, coba Pak cek kesehatan dulu Pak. Nah, ini Pak ulangan 23 1 Pak. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, jangan masuk ke jemaah Tuhan. Nih Bapak kayaknya nggak pernah masuk ke jemaah Tuhan, ini hancur ya Pak ya. Kayaknya gejala awalnya gini ya Pak ya. Gejala awalnya hancur ya Pak ya. Pak, buahnya hancur. Pak, buahnya hancur. Hancur Pak. Iya Pak, buahnya hancur. Jadinya Bapak itu nggak bisa masuk ke jemaah Tuhan, makanya diajak ngomong nggak nyambung gitu loh Pak. Iya Pak ya. Oh ternyata gejala awalnya gini ya Pak ya. Kok kasihan sih Pak? Gimana Pak? Kenapa? Ini gejala awalnya hancur berarti buahnya ini ya Pak ya. Dengar dulu Bang, dengar dulu ya. Dengar. Iya, ini gimana? Saya lagi cek kesehatannya Bapak dulu sebelum Bapak bertanya kepada saya. Ini saya cek kesehatannya Bapak dulu ini. Gitu loh Pak. Kalian itu tidak ada kuasanya, palsu, Tuhan palsu. Oh Tuhan palsu itu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu Tuhan palsu ya. Oh iya memang Pak, Tuhan palsu itu yang berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu ya Pak ya, Tuhan palsu ya Pak ya. Tidak bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Makanya Pak rajin-rajin masuk ke jemaah Tuhan. Ini yang hancur-hancur dibenerin dulu Pak ya. Pak, buahnya yang hancur
buah ini loh Pak, au-au ini loh Pak, yang hancurin loh Pak. Dibenerin dulu ya Pak ya, dibenerin dulu ya. Jadi biar tahu, bisa masuk ke jemaah Tuhan, bisa membedakan mana Tuhan yang memang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gitu ya Pak ya? Gitu Pak ya. Apalagi Pak, apalagi yang mau ditanyakan Pak? Nah, gini. Sudah terjawab ya Pak ya? Tuhan yang tidak maha kuasa itu Tuhan yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Pak ya? Itu Pak, Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu Pak, Tuhan yang tidak maha kuasa Pak. Kuasa di dalam nama Yesus ya. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Oh iya, memang Yesus yang ngomong kayak gitu Pak. Ini Pak. Memang Yesus yang ngomong kayak begitu Pak. Nah, sebentar nih Pak ya. Membangkitkan orang mati. Muhammad al-Sabit tidak bisa membangkitkan orang mati. Betul? Oh, iya memang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu Pak. Ini Pak. Ini Tuhan Anda Pak, tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Tuhan Anda ini Pak, Yesus ini Pak. Memang Pak, Tuhan Anda ini nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Gitu. Gimana Pak? Malu nggak Pak? Pak, gimana Pak rasanya Pak nyembah Tuhan yang nggak bisa buat apa-apa Pak? Pak, rasanya gimana Pak? Rasanya gimana Pak? Malu nggak? Cuma di sini ya. Atau kayak ada gimana Pak rasanya Pak? Sensasinya gimana Pak? Menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu rasanya gimana Pak? Yesus, karena kuasa Iya, kau nyembah Yesus Pak. Gimana rasanya Pak nyembah Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Pak? Malu nggak Pak? Malu. Saya menyembah Tuhan Yesus karena di Iya, kamu nyembah Yesus. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak. Rasanya gimana, Pak? Enak. Enak rasanya. Enak. Kau ngerti rasanya, Pak? Hah? Ngerti ya, kon? Rasanya ya apa, Pak? Rasanya, Pak? Nyembah Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Membangkitkan orang mati, tidak bisa menghidupkan orang mati. Oh, Tuhannya apa? Nggak bisa. Tuhanmu nggak bisa, Pak, bangkitin orang mati, Pak. Saya tunjukin, Pak. Tuhanmu nggak bisa, Pak, bangkitin orang mati, Pak. Yang saya bisa. Iya, Tuhanmu nggak bisa, Pak. Jangan bangkitkan orang mati. Mau ngapa-ngapain aja nggak bisa, Pak, sendiri, Pak. Gimana sih, Bapak ini? Jangan ngada-ngada lah, Pak. Sedangkan Tuhan kalian mati masih di dalam kuburan, betul? Jangan ngadi-ngadi ya, Pak ya. Nih, Pak, saya tunjukin ya, Pak ya. Betul. Apa sih, Pak, yang betul-betul? Kalian cuma, tolong datang ke sini. Apa sih, Pak? Tolong apa? Sebentar, Pak. Aku bukain data, Pak. Aduh, Bapak ini. Bapak ini kok nggak malu, Bapak ini ya? Anda nggak malu sebenarnya, Kenapa Pak? Masa menuhankan Muhammad sih gimana? Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Pak. Kenapa Anda mendoakan Muhammad? Siapa yang mendoakan Nabi Muhammad? Siapa, Pak? Kalau Tuhan berdoa itu baru nggak boleh, Pak. Tuhan berdoa itu nggak boleh, Pak. Begini ya, ayatnya ini. Ini. Apa? Dengar dulu ya. Allah, para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad, berarti bersolawat ya Pak ya, bersolawat Pak. Itu kan mendoakan. Sebentar Pak. Itu kan doa. Sebentar Pak, ini Pak. Nggak mau dengerin dulu. Ini tadi yang mau tampilin ini tadi ini. Diam dulu Pak. Ini loh Pak, Tuhanmu itu loh Pak. Tuhanmu itu loh Pak. Tuh Pak, woi, bangun woi, sadar woi, sadar woi. Tuhanmu yang nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia mau membangkitkan itu. Kamu tahu nggak? Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Jangan pukul saya. Apa ini? Dia berdoa dulu Pak. Berdoa dulu Pak Tuhanmu Pak. Ya gimana bisa lah dia bangkitin orang mati? Dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri aja nggak bisa, Bapak ini. Gimana sih Pak? Ya Pak ya, baca Pak. Yesus itu berdoa dulu Pak. Ya. Mana kuasanya? Kuasa apa Pak? Kuasa apa? Mana kuasanya kalau Allah sebut kamu itu kuasa mana? Ya dia menciptakan alam semesta. Alah, hanya omong aja. Bukan hanya ngomong, ini muncung kau yang lagi ngomong itu juga ciptaan Tuhan. Yesus ini yang nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu juga ciptaan Tuhan saya. Ini loh, Tuhanmu yang nggak bisa ngapa-ngapain ini loh, ada dalilnya. Mana dalilnya Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak ada, cuma Tuhanmu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak malu apa? Nggak malu ya? Makanya Pak, sudah saya bilang dari tadi dari awal.
Pak, sudah saya bilang dari awal, Bapak itu makanya cek kesehatan Bapak itu sudah terbukti. Ini Pak buahnya yang hancur ini Pak, dibenerin dulu. Biar Bapak itu bisa rajin masuk ke jemaah Tuhan. Jadi biar pintar. Gitu ya Pak ya? Gitu Pak ya. Dengar dulu, kenapa kalau Tuhanmu kuasa, kenapa Muhammad tidak bisa bangkit? Hah? Oh, memangnya Paulusmu sudah bangkit? Memangnya Paulusmu sudah bangkit? Nabi Muhammad itu utusan Allah. Paulus yang kata kamu itu utusan Yesus, padahal Yesus gak pernah utus Paulus ya. Itu emang udah bangkit Pak? Udah bangkit. Dia itu rasul. Terus Tuhanmu waktu jadi bangkai itu gimana Pak? Ini Pak, kau tunjukkan Tuhanmu pernah jadi bangkai itu apa yang dia kuasai Pak waktu Tuhanmu jadi bangkai Pak? Dia bukan nabi. Bukan nabi, dia bukan nabi. Apa sih Pak? Bapak kenapa sih? Bapak kenapa tantrum sih Pak? Pak, kenapa Pak? Jawab dulu, siapa tuh? Siapa itu apa Pak? Ini siapa Pak yang jadi bangkai Pak? Jawab dulu, kenapa? Bangkai? Ini Pak Lukas 2:43 Pak Iban Pak. Tanggal lebu sidatama ke dalam kuburnya sidana dainamu bangkai Tuhan Yesus dia. Bangkai siapa? Ayo Bapak lagi lucu-lucunya deh. Makanya Pak, kalau punya Tuhan waktu jadi bangkai itu apa yang dia kuasai Pak? Aduh, gimana Pak jadi bangkai Pak? Enak Pak. Rasanya gimana Pak nyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai? Rasanya gimana Pak? Bau nggak rasanya? Jangan bau dong, wangi dong. Masa bangkai Tuhan bau? Gimana sih gila lundrok? Bangkai Tuhan gimana Pak aromanya Pak? Wangi, semerbak, berserak, au. Gimana Pak? Gimana Pak? Enak Pak rasanya jadi penyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai. Enak rasanya, enak Pak, enak nggak Pak? Nyembah Tuhan yang pernah menjadi bangkai. Enak nggak Pak? Ini nggak bahaya tak Pak Tuhan jadi bangkai Pak? Pak, bangkai itu gimana Pak bangkai Tuhan Pak? Wih, bangkai Tuhan loh Pak. Bangkai Tuhan, ngeri, takut, ngeri kali, ngeri, takut, gimana rasanya Pak? Enak Pak? Enak ya Pak ya? Nyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai? Hah? Enak. Tuhan kuasa. Pasti dia gini ya. Aku bingung. Aku mau turun, aku malu. Aku mau di sini juga tambah malu. Aku bingung. Pasti gitu kan Putra kan? Iya kan Pak Putra? Ketahuan Pak Putra. Udahlah Pak Putra itu Pak Putra, keadaanmu itu lagi tragis. Keadaanmu itu buah pelirmu itu lagi hancur. Pak. Hancur Pak, hancur. Udahlah buah pelirmu tuh hancur. Terus kau merasakan menyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai ya kan? Itu gimana rasanya Pak? Masalahmu loh Pak. Aduh, complicated banget Pak masalahmu Pak. Ya Pak. Aduh. Waduh. Besar Pak. Gimana Pak ya kan? Mau turun juga malu ya Pak ya. Saya sudah terlanjur malu katanya. Mau turun juga gimana gitu loh. Nyembah Tuhan ternyata pernah jadi bangkai ya kan? Kalau mau ke surga itulah Yesus. Kalau mau ke neraka itulah Muhammad. Sama Yesus kemana ke surga? Terus ketemu Tuhan yang pernah jadi bangkai. Oh, nggak mau saya. Saya nggak mau. Ngapain gitu loh Pak? Surga yang apa? Surga yang isinya apa? Tuhan yang apa? Tuhan yang pernah jadi bangkai. Oh ya nggak mau tak Pak? Oh ya gila lundro. Saya sih nggak mau Pak. Kalau kamu sih nggak apa-apa gitu loh. Toh barang-barangmu kan sudah hancur ya kan? Jadi kalau barang-barangmu hancur, kamu bersama-sama dengan Tuhan yang pernah menjadi bangkai, itu nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau Pak, saya nggak mau. Ya Pak ya. Saya nggak mau Pak. Ya Pak ya. Nggak mau. Betul? Apa yang betul? Betul-betul bangkai. Betul-betul bangkai. Tuhanmu pernah betul-betul jadi bangkai. Enak. Pak. Waktu Tuhanmu jadi bangkai itu apa sih Pak yang dikuasain Pak? Surga. Apa Pak? Waktu yang dikuasai Tuhanmu waktu dia jadi bangkai itu apa Pak? Apa yang dia kuasai Pak waktu dia jadi bangkai? Cara nyembah Tuhan yang waktu jadi bangkai itu gimana sih Pak? Pak seruno tala Pak. Waktu nyembah Tuhan yang jadi bangkai itu cara nyembahnya gimana Pak? Waktu jadi bangkai loh Pak. Gila loh Pak. Tuhan waktu jadi bangkai loh, gimana cara nyembahnya? Coba jelasin Pak. Jangan diselamatkan kalau ikut Muhammad. Gimana Pak? Sempat cuti ibadah, cuti doa. Tuhannya dulu masih jadi bangkai, cuti doa nggak? Aduh. Gimana Pak? Sebenarnya Anda itu berpikir. Caranya gimana? Caranya gimana Pak nyembah Tuhan yang jadi bangkai Pak?
Gimana Pak. kalau Anda masuk ke surga kalau Muhammad tidak tahu jalan ke surga? Pak, caranya gimana, Pak? Gimana caranya nyembah Tuhan? Ternyata Tuhannya dulu pernah jadi bangkai. Dulu waktu Tuhanku jadi bangkai itu gimana caranya gitu loh, Pak? Pak, caranya gimana Tuhan waktu jadi bangkai? Cara nyembahnya gimana, Pak? Dia tidak. Alah, Pak. Kalau dia jalan keselamatan, baru saya masuk Islam. Karena dia jalan ke. Nggak perlu. Ngapain masuk Islam orang yang hancur buah pelirnya? Nggak perlu, Pak. Nanti gimana sunatnya, Pak? Nggak usah masuk Islam, Pak. Nggak usah. Nggak usah masuk Islam kamu, Pak. Ngaco kamu. Nanti kamu disunat bingung nanti kalau udah hancur kayak gini. Apanya yang disunat udah hancur? Nggak usah masuk Islam. Nggak butuh. Nggak usah kamu masuk Islam, Pak. Nggak usah. Pak, kalau orang masuk Islam laki-laki itu nanti harus disunat. Apanya yang disunat? Kau udah hancur gitu buah pelirmu, Pak. Aduh, nggak usah. Ngaco kamu, Pak. Nggak usah ya, Pak ya. Udah hancur, udah beserak ya, Pak ya. Udah beserak, udah hancur, Pak. Nggak usah repot-repot masuk Islam, Pak. Kau benerin dulu aja lah. Kau reparasi kemana lah itu? Ini klinik sih klinik, tapi bukan untuk mereparasi buah pelir yang hancur ya, Pak ya. Ini memang kliniknya Bang Adli. Ini klinik memang untuk apa ya tadi ya? Klinik untuk inilah ya, biar waras, biar sehat gitu ya, Pak ya. Tapi bukan untuk pemulihan buah pelir yang hancur, bukan gitu, Pak. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Jadi Bapak benerin dulu buah pelirnya yang udah hancur ya, Pak ya. Silakan Bapak di bawah ngaca dulu, lihat dulu tuh buah pelirnya yang hancur, dibenerin dulu ya, Pak ya. Udah, mau ngehujat di sini, tinggal tunjukin aja tuh buah-buah dia yang udah hancur beserak. Sok-sokan lagi. Nggak ada yang takut, Pak. Kita nggak mungkin takut sama kotoran bernyawa seperti Anda. Nggak mungkin kita takut. Sejak kapan kami takut sama kotoran gitu loh, Pak? Nggak takut kami, Pak. Gitu ya. Saya tidak menghujat, saya pakai data. Ya tapi mulutmu nyerocos terus, kuculuk. Penghujat dia, nggak ada datanya. Mana ada orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Penghujatan itu, penghujatan. Iya. Itu penghujatan. Kita nggak pernah menyembah Nabi Muhammad, kita nggak pernah gitu loh. Iya. Kalau Tuhan dia pernah jadi bangke, bener, datanya ada. Terus kalau buah pelir dia hancur, beneran kelihatan, nggak pernah masuk jemaah Tuhan, hancur aja. Masih bagus suruh benerin dulu kan. Sok-sokan mau masuk Islam, ngapain laki-laki buah pelir hancur mau masuk Islam? Apanya disunat? Gak usah. Parah. Jangan kenceng-kenceng kan, nanti kena PL lagi. Oh iya, kecilin lagi. Au. Layar tuh kecilin lagi. Au. Ya, yang ada di YouTube, yang menonton di YouTube 11 orang, alhamdulillah. Terima kasih. Loh, kok saya yang dibesarkan? Bahaya ini. Mungkin Bang Benny ada keluaran, silakan Bang Benny. Bang Benny. Oke, Ustadz Miftah mungkin ada keluaran? Kan yang ada keluaran. Yang keluaran. Tuh. Kalau di komal lain boleh minta masukan. Kalau di komal kita keluaran. Iya. Ya mungkin barangkali ya hanya sekedar berbagi ya, buat guru-guru dan teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya. Cuman sedikit ini aja. Yang sering di framing ya, barangkali ada komal-komal kecil atau teman-teman kecil ya, teman-teman kecil lah, kan ikut-ikutan Pak Guru jadinya saya ini, gimana? Ya sebentar Ustadz Miftah, nanti dilanjut Ustadz Miftah. Saya sapa dulu ya. Halo Pak Charles, apakah Bapak Charles ini Kristen ataukah Islam? Ya, selamat pagi semuanya. Kami Muslim karena kami orang cerdas, tidak makan babi. Oh, kok namanya Charles ini? Ya biar mudah diterima pas naik komal-komal si Oten itu. Oh gitu, oke. Emang di sini apa? Muslim apa Oten di sini? Muslim lah. Oh, ya udah saya pamit kalau bukan Oten. Wah. Iya Pak. Siap Pak. Makasih ya. Saya cari yang Oten.
Ya, oke, siap. Itu si Putra tadi mungkin buah pelirnya udah dibenerin kayaknya. Dia minta naik. Ya udah naik aja, minta naik dong. Silakan Ustaz Miftah dilanjut. Ya ini sekedar berbagi buat teman-teman ikhwan fillah ya, barangkali bisa sebagai masukan kan tidak semuanya mengetahui ya. Satu aja sih tentang ini ya, salah satunya untuk membedakan saja yang mesti secara simpel. Jadi dalam surat apa ini, surat Al-Ahzab ya, di sini kan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang pada kalimat ini ada kalimat yusollu, ini namanya fi'il mudhari atau kata kerja, yaitu kata kerja yang memiliki dua zaman, zaman sekarang atau zaman hal dan zaman istiqbal atau zaman yang akan datang. Di sini juga sama, ini fi'il amarnya. Jadi ini fi'il kata kerja, fi'il mudhari'nya ini fi'il amarnya. Memang kalau untuk membedakan lafal solu ini, kalau kita tidak memahami siakul kalam, runtutan kalimatnya memang sama ya, akar katanya sama. akar katanya sama, yaitu dari sola ya. Jadi sama-sama dari akar kata fi'il madinya itu yaitu sola ya, seperti ini. Sama ya, sola. Masdarnya juga sama, solatan. Masdarnya juga sama, yaitu solatan ya. Solatan. Jadi sola yusollu solatan, sama-sama ya, akar katanya sama. Tetapi kalau kita tidak memahami siakul kalam itu konteks ya, konteks dalam sebuah kalimat, maka kita akan salah memaknainya. Karena apa? Lafal sola ini ada yang maknanya solatan, ini ada yang maknanya solat, ada yang maknanya benar-benar makna solat, makna solat ya. Ada yang maknanya itu doa, apa namanya, memberi rahmat ya. Ada yang maknanya itu rahmat. Rahmat. Nah, ininya. Solat sendiri artinya doa. Ini solat itu ayat doa. Kalau di dalam kitab kuning itu di ininya ad-doa ya, ayat doa. Tetapi untuk membedakan yang simpel gini ya teman-teman. Setiap kali walaupun akar katanya sama yusollu, tetapi ketika bermakna solawat atau memberikan rahmat itu selalu berdampingan dengan yang namanya ala. Ini adalah huruf jer atas gitu. Maka di dalam ini kan maknanya itu bukan solat. Nah ini kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di situnya juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Ini apa namanya? Ada ala bersambung dengan domir mutasil. Itu cara mengartikan daripada sholat atau sholatan. Ketika apakah maknanya itu sholat? Kita buktikan. Seperti halnya di dalam sholawat-sholawat. Maka di dalam sholawat-sholawat itu pasti ada ala. Maka maknanya ini bukan sholat ya, tetapi memberikan rahmat atau anugerah. Banyak ya di Google, setiap yang berhubungan dengan kanjeng Nabi, sholatnya itu di sini juga sholatan sama, sholatan. Maka maknanya adalah sholat ala, berhubungan. Nah kemudian ketika maknanya sholat itu tidak ada alanya ya. Kita cek misalkan di dalam surat di sini. Di dalam surat ini juga ada apa namanya Al-Isra contoh. Maka di sini aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Di sini maknanya bukan sholawat, bukan memberikan rahmat, tetapi sholat. Seperti lima waktu. Di ayat yang lain contoh lagi. Apa namanya surat An-Nisa, di sini juga ada lafal sholat. Tapi maknanya bukan sholawat, artinya memberikan anugerah kepada Rasulullah. Maka tidak ada kata alanya. Ya. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
tidak mengarah kepada Rasulullah. Itu yang paling simpel ya untuk membedakan siakul kalam kalau bahasa ahli dalam ilmu nahwu sorof atau gramatika bahasa itu adalah siakul kalam, konteksnya. Jadi bahasa Arab itu kan ada yang mustarak, ada yang mutarodif. Itulah pentingnya kita memahami beberapa kaidah ilmu seperti nahwu sorof, istiqaq, terus juga mantik, balaghah, ma'ani, bayan, badi', diantaranya itu perlunya ya. Termasuk juga tadi bahasa sholawat. Nah di dalam ini kan dalam ayat ini kan selalu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Selalu saja mengaitkan oten-oten karisteng yang otaknya blekutak itu bahwasanya Allah itu berdoa kepada Rasulullah. Maknanya ketika Allah ini adalah memberikan rahmat, kemudian malaikat juga memberikan rahmat, maka kenapa di sini ketika kepada orang yang beriman dipisahkan ayatnya ini dari segi balaghah ya? Dari segi balaghah atau juga dari segi ilmu tafsir, kenapa di sini yang terpisah? Karena ada perbedaan makna antara ketika Allah membacakan sholawat, kemudian dengan orang yang beriman membacakan sholawat. Inilah kehebatan susunan kalimat Al-Quran ya, kehebatannya. Jadi sudah mempersiapkan, Allah sudah mengantisipasi, bahkan ada orang-orang yang akan memframing itu udah tahu. Maka kalimatnya, penempatan kalimat bahasa Al-Quran sudah bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Maka di sini terpisah. Yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang simpel itu, alaihi 'alan nabi. Itu saja sih guruku. Silakan lanjutkan yang lain. Masya Allah, mantap. Ya, kita sapa dulu ada Bang Kasturi. Halo Bang Kasturi, Islam atau Kristen Bang? Aduh. Bang Kasturi. Bang. Mana diem ini abang ini? Bang Kasturi. Aduh. Ya udah. Berarti Ukti Natali udah ganti akun lagi. Emang tadi kena? Iya ketombak. Masya Allah. Ketombak tadi Dinda. Tadi kena, tapi alhamdulillah nggak 2 minggu lagi. Cuma nggak tahu tadi nggak perhatiin. Kayaknya nggak 2 minggu deh. Berapa? 3 minggu? Enggak lah, kayaknya enggak. Oh, kirain 3 minggu. Ternyata enggak. Itu yang di bawah. Follow karena talinya. Foto siapa itu ya? Fotoku lah. Fotoku. Ustadz, Miftah, aku boleh nambahin sedikit yang tadi tentang fi'il. Boleh dong, silakan Ustazah Ferry. Silakan Ustazah. Bukan. Enggak, jadi memang ketika selama aku belajar pas waktu mualaf di situ kan menunjukkan itu di situ menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Akan tetapi kalau fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang sedang atau yang akan terjadi. Nah, lalu fi'il mudhari itu bahasa dalam bahasa Arab yang sistematis menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Makanya kalau fi'il mudhari itu selalu menggunakan huruf nun, ya atau to. Benar nggak Ustaz Minta? Iya, salah satu. Makanya kan di sana menggunakan yusholluna. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pakai ya di sana. Gitu aja sih mungkin Ustaz Minta. Lanjut. Iya. Mantap loh ini. Mantap Bang Beni. Masya Allah Bang Beni Lim luar biasa ya. Apa tuh? Mantap penjelasannya Bang Beni barusan. Luar biasa. Ya oke, silakan teman-teman Oten yang ngomong apa-apa. Hah? Oh, bukan Bang Beni barusan. Gus Miftah dari tadi yang menjelaskan. Oh, Gus Miftah. Oh gitu. Iya. Itu kerudung ya teman-teman. Itu bukan rambut ya. Itu kerudung teman-teman. Saya udah cek langsung ke lokasi. Itu kerudung bukan rambut itu.
Ustadz Ardiansa, aku izin turun dulu ya, Ustadz Miftah. Loh kemana? Mana ini? Mau ini disuruh ngirim soundcard buat Pak Desugi kata Bang Andi. Oh nggak Kemana? usah, nggak usah ke saya, nggak usah. Ke Pak Desugi. Oh, Nah, maksudnya gimana? Nggak disuruh ke JNT ngirim itu soundcard. Ke JNT apa ke Pak Disugi? Enggak, kejauhan ke Pak Desugi. Ke JNT. Tuh, Dinda Natali kemana ini? Ada. Iya. Dulu oke, ya, oke. Ustadz Ardiansa. Assalamualaikum. oh Oke. iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kepental-kepental ini Dinda Natali ini? Nggak tahu tuh kepental-kepental tuh juga heran. Entahlah. Kadang itu serasa percuma sebetulnya menjelaskan kepada Oten, tapi gini Ustadz Miftah, penjelasan antum tadi sebenarnya bukan untuk Oten ya, tapi untuk teman-teman muslim yang Iya betul. yang mau belajar aja. Kalau Oten mau belajar ya nggak ada masalah. Kalau memang mau belajar, bukan untuk mencari perkara gitu loh. Kalau mencari kesalahan pernah temukan kesalahan itu kecuali kalian paksakan untuk salah. Misal ini huruf U T U S A N, kalian paksa menjadi Tuhan. Nah itu. Itu yang bermasalah. Kalau sudah jelas-jelas tadi bahwasanya Mas Ardi, gimana caranya orang membaca, mencari kesalahan sementara orang tidak bisa membaca? Gimana caranya? ya itulah kadang-kadang kita bingung juga ya kan, udah jelas-jelas gitu loh, udah dijelasin tadi itu yusalluna itu kalau Allah yang mengatakan maka definisinya adalah memberikan berkat, betul ya Ustaz Miftah ya? Iya. Itu udah dijelaskan di kitab tafsirnya Al-Qurtubi gak sih itu? Ada itu. Aku sempat baca, bukan sempat sih, sering baca. Karena memang itu aja yang udah dijelaskan berkali-kali. Ternyata mereka nggak mau nerima. Berarti ya pengennya mereka itu bikin rusuh gitu loh. Ya makanya Coba kalau- seringkali kita mengatakan kayak gini kan guru, Kang Ustadz ya. Gara-gara konsep ketuhanannya Kristen, jadi rumus-rumus keilmuan itu jadi rusak. Oh iya, pasti. Bahkan orang Kristen sendiri ketika ditanya kitab Anda ini sesuai nggak dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oh sesuai dong. Oke, sesuai. Apa definisi? Saya tanya sekarang kan. Apa bedanya Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil? Kalau Tuhan huruf besar itu begini. Kalau Tuhan huruf kecil tuh begini. Berarti nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mana ada di kamus besar bahasa Indonesia Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, mana ada? Nggak ada gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu loh kalian ini teman-teman Oten ini. Kan kaidah bahasa Indonesianya kan utusan jadi Tuhan gitu. Waduh, ini. Ya. Ini yes. Itulah kenapa butuh adanya klinik ini kan. Kalau klinik ini kita diskusinya malam hari Dinda Natali, oh yang nonton puluhan ribu Dinda. Mosok iya aku tahu tapi gak sampai ngono deh. Dibilangin. Coba aja nanti malam Dinda datang ke sini. Kalau nggak percaya, puluhan ribu yang nonton kalau malam. Kenapa? Karena itu adalah apa namanya istilahnya itu Optimus Prime. Oh, kok Optimus Prime? Apa itu namanya? Nggak tahu. Apa sih? Prime time. Prime time itu time itu waktu, prime itu utama. Jadi waktu utama. belajar jadi bodoh, susah juga ya belajar jadi bodoh, susah juga ya. Sulit. Susah juga belajar jadi Sulit bodoh. juga ternyata. Jangkrik. Iya, sulit tuh. Caranya gimana tuh lo sampai nggak tahu caranya gimana ya? Aduh, naudzubillah. Aku mau belajar jadi bodoh itu nggak nerima otakku gitu loh. Gimana caranya?
Astagfirullah, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Aduh. Siapa yang barusan naik kok terjun? Kemana host? Tahu kemana? Hostnya libur ini ya? Nggak kerja? Capek. Baru kemarin pulang dari jalan. Anjir. Enak banget ya. Orang Kalau dulu ya kalau capek itu liburannya ke gunung, ke pantai. Ini nyari oten liburannya. Loh. Enggak, ada acara di rumah nikahan adik. Bersih rumah belum kelar. Gini loh, apa Mas Verga, kalau mau rumahnya bersih nggak usah capek-capek. Kalau tidur malam nggak usah tutup pintu rumahnya, bersih itu. Bersih itu. Iya. Iya bersih kan? Bener. Bersih semuanya tanpa perlu capek-capek membersihkan rumah gitu loh. Ini buka klinik ini Bang Abdullah. Oh iya, kemana ini klinik yang nggak dibajang ini? Bang Rafila, halo Bang Rafila. Halo, assalamualaikum. Oh cewek, waalaikumsalam. Cewek ya? Halo. Halo cewek ya? Halo cewek ya? Ya cewek bang, ini bang. Oh kirain perempuan. Ya lanjut. Oh kirain perempuan. Silakan Ibu Rafila. Ada yang mau disampaikan Bu? Ibu atau Mbak ini panggilnya nih? Mbak Rofila aja. Perasaan gini loh, aku sehari-hari otakku lurus gitu, masuk klinik ini kok jadi belok ya. Ibu ini perempuan, tak kira cewek, jadi agak belok. Saya gimana ini? Bang itu nggak bisa, nggak ngerti Abang itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Sudah diem aja Bang ini. Ya Ibu Rafila, Bunda ya, Bunda Rafila ya. Ya bang. Ya Bunda Rafila ya. Ini bang. Ya gimana Bunda? Kemarin tuh apa ya Bunda? Kemarin Bunda. Bunda. Kemarin. Saya bukan Bunda tuh. Itu bentar, maaf. Itu tolong noise-nya Bun dikondisikan dulu Bun, noise-nya Bun. Kita live YouTube sekarang Bun. Ya. Bunda lagi di pinggir sungai ya? Kok rame banget itu? Iya tadi ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, aku udah tahu ada orang meninggal, kenapa nggak ngelayat malah ke sini? Enggak, itu yang meninggalnya cepet dikuburin, takutnya nanti 2 hari 3 hari bangkit kan nggak enak. Bahaya itu, bahaya. Jadi Tuhan udah itu. selesai kok. Udah selesai ini. Oh, udah selesai. Iya. Maksudnya udah bangkit lagi? Udah dikuburin bang. Oh, udah dikuburin. Kirain udah bangkit lagi. Iya. Silakan Ibu Rafila, ada yang mau disampaikan di sini? Silakan. Gini ya bang, apa itu? Apa? Kan saya itu mantan orang Kristen dulunya, tapi dari kecil itu kan udah Islam, terus apa itu? Ikut ibu saya kan orang Kristen, jadi aku dulu tuh pindah agama gitu dulu. Jadi mualaf? Iya mualaf sekarang. Sama kayak Bang Benny sama Dinda Natali, di sini ada 2 orang mualaf. Iya tapi kan aku dari kecil udah Islam bang, tapi pas ibu dan ayah saya cerai gitu, jadi saya ikut ibu, ikut ke gereja gitu kak. Pernah murtad gitu loh. Gimana sih ini ya, konsepnya ini? Oh, Dinda Natali deh yang masuk. Ini kayaknya bahasa perempuan ini yang bisa. Dinda Natali, ini bahasa perempuan ini yang bisa. Bahasa laki-laki nggak bisa ini. Nggak sabar saya. Bisa-bisa saya banting nggak bisa. Nanti lanjut. Oh, bisa-bisa dibanting ya. Aduh. Iya Bu, terus sekarang udah balik Islam lagi gitu? Iya Mbak, gitu. Alhamdulillah. Ya terus itu dulu itu aku kan kemarin tuh masuk live-nya Bang
Bang RK Nggak tahu tadi. bang siapa. Oh bang Bang RK. Nah, aku itu Roh di kerempeng itu, roh kerempeng ya. Iya. aku masuk Oh iya. Masuk ke roh Masuk. kerempeng. ke roomnya sih. Kamu kenapa kok pindah Islam mualaf gitu? Nganu apa gitu? Nganu apa itu? Jangan nganu-nganu Bu di sini Bu. Gimana? Nganu-nganu kan pikiran saya kan jadi au-au gitu kan. Gimana ini? Gimana Bu Rofila? Ya opo ya ke Natali ya opo loh. Gimana Nganu-nganu sih ki ya opo opo iki? nganu. Aku ya Bu bingung juga iki opo sih nganu iki kira. Aduh. Gimana Bu lanjut Bu? Aku diginiin sama Bang RK ya. Kenapa kamu meninggalkan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu menjaminkan keselamatan gitu. Saling. Aku kan mau bertanya sama Bang RK gini ya. Kalau misalnya Bang RK berteman apa tuh beda agama gimana? Aku kan nggak tanya apa itu, nggak tanya debat agama gitu nggak. Aku kan tanya cuma kalau Bang RK itu kalau temannya beda agama gitu gimana menurut pandangan Bang RK? Terus Bang RK itu ya memberikan jawaban apa itu? Ya intinya apa itu? Intinya nggak apa-apa kan di dalam Bakso, bakso. Woi, bakso. Gini Bu Rofila, Bunda. Tuh dipanggilin Kang Bakso lagi tuh. Bunda intinya poinnya gimana Bun? Ada yang mau ditanyain gitu Bun? Karena jangan promosi si roh kerempeng itu, jangan promosi si roh kerempeng itu di sini. Biar aja dia punah dengan sendirinya gitu. Ya, Bakso dia ya mau Pak. sampaikan, dia mau tanya. Dua Pak, dua nggak pakai mangkok. Ya. Bang aku juga Bang bakso. Oh Bang Ardi aku nggak dibeliin. Iya. Iya gimana Bunda Rofila? Ada yang mau tapi ditanyakan? ya apa itu gini ya. Kenapa kalau aku masuk live-nya si itu ada orang pesan aku kalau ingin masuk ke Kristen padahal aku nggak ingin masuk ke Kristen gitu aja Kak. Hah? Gimana sih maksudnya? Itulah aku kan kemarin aku kan masuk Nggak, nanya, live-nya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana Bu sekarang Bu? kan ini ada yang Bang pesan cilok dua bang. pesan apa itu di TikTok saya tuh ini gitu loh apa ya aku kalau ngomong wangil gitu loh. Oh mungkin gini Bunda kayak gini. Mungkin maksudnya Bunda itu masuk. Ngene. Bae. Anggo Iya, basa iya. Jawa mboten napa-napa Mbak. Kula pun kaget nggih. Monggo. Apa Mungkin ini maksudnya jenenge? gini ya Bunda. Mungkin kayak maksudnya gini Bunda masuk ke komalnya CRK, kok malah ditawarin masuk ini apa masuk Kristen malah diomong Kristen kenapa lagi. masuknya Islam gitu kayak gitu kan? Iya Gitu. Bang gitu aku mau Iya. beri saran padahal aku nggak mau masuk ke Kristen Iya, lagi. padahal Bunda tidak mau ke masuk Kristen gitu. Tapi kenapa diomong, kok kenapa sih masuknya Islam, gak ke Kristen aja gitu, Bunda gitu. Iya gitu. Iya. Terus yang mau pertanyakan apa, Bunda? Ya soalnya kalau RK Nah, itu kan sampean iki emang orang mlebu Kristen. nang rumah RKK arep apa? Mungkin Apa, Mas? beliau mungkin nggak tahu kali. Profil. Jadi RK itu kan orang Kristen, jadi otomatis lah ketika ada orang Muslim ya diajak supaya jangan masuk Islam gitu. Udah. Itu mah. Enggak sampean ki mlebu rumah sapa jenenge RKK arep nyopo? Ya Tujuannya ki cuma apa? dia cuma tanya apa itu kalau gimana kalau berteman kalau aku tuh berteman tapi beda agama ngono wis beda agama menurut TDE ki ngono lah maksud gue ngono. Ya kalau berteman mah nggak apa-apa Bunda. Kalau berteman nggak apa-apa gitu. Kalau bermuamalah namanya. Kalau gitu. pacaran nggak boleh. Gitu. Yang penting itu jangan mengikuti ritualnya, itu yang pertama. Jangan menikahinya. Yang kedua, jangan mengikuti ajaran-ajarannya. Gitu Bunda. Kalau masalah kerjasama nggak apa-apa. Bunda buka sembako, buka cilok dia beli di kita nggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Dia buka cilok gitu, Bunda beli ciloknya ya nggak apa-apa. Yang penting jangan B2-nya gitu. Udah ya, Oh udah gitu. ya.
Iya, kalau Ya. berteman tidak apa-apa. Kalau dianya tidak mengajak ya Bunda. Kalau diajak ya maaf, saya udah Islam, saya lebih yakin dengan Islam saya gitu. Jadi mohon maaf, itu Bunda. Begitu juga ketika mereka mau mengajak keluarga kita, nggak boleh itu gitu. Dan jangan sampai anak-anak kita menjadi korban pacarisasi, jangan sampai dipacari dulu, dinikahi sama orang-orang kafir. Jadi yang dilarang itu kita tidak boleh menikah sesama agama. Kalau berteman tidak apa-apa, tetapi kalau menikah atau dinikahi itu yang tidak boleh. Dan mengikuti ritualnya, contoh ke gereja ikut nyanyi-nyanyi atau juga Natalan gitu Bunda. Tapi kalau misalkan kita bekerja sama, berteman, ya nggak apa-apa. Ada kita ketemu tutur sapa, selamat pagi, itu mau kemana nggak apa-apa Bunda. Ya. Kalau misalnya kan saya punya kedua ya Bang, kedua orang tua saya itu kan ibu saya. Tanggapannya Masnya tuh kalau saya tuh sebagai anak itu kan harus berbakti gitu ya Bang. Iya. Ya, kalau misalnya ibu saya nggak mau diajak masuk Islam itu gimana Bang? Nah, Kalau misalnya iya, di dalam Islam itu memang ketika berbeda agama itu secara otomatis nasabnya ini hak warisnya itu terputus ya Bunda. Hak warisnya artinya contoh, ketika orang tua kita katakanlah ayah kita itu orang kafir atau non muslim, katakanlah Kristen, maka hak warisnya Bunda itu terputus hak warisnya. Nah, tapi di dalam Islam itu bukan berarti berbedanya keyakinan tersebut itu kita tidak boleh ini kemudian kita harus kasar. Kita tetap harus berbuat baik Bunda. Walaupun mereka berbeda agama dengan orang tua kita Islam, Bunda Islam, orang tuanya Kristen, kita tetap harus berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu sekalipun mereka berbeda keyakinan, kita tetap harus menghormati, berbuat baik. Namun ketika mereka mengajak kepada kekufuran, contoh mengajak Bunda, Rofi, kamu masuk Kristen lagi saja, jangan masuk Islam. Nah, itu boleh ditolak, bahkan harus ditolak. Maaf Bu, saya tidak mau masuk Kristen karena keyakinan dalam hati saya Tuhan saya cuman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, baginda Rasulullah adalah utusannya. Itu Bunda. Jadi kalau masalah berbuat baik, kasih kue, beli apa, kasih bingkisan, pakaian, apa aja nggak apa-apa. Yang penting jangan mengikuti ritualnya, jangan mengikuti nasihatnya untuk menyekutukan Allah, yaitu masuk Kristen gitu Bunda. Harus tetap berbuat baik. Kita dilarang wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah gitu Bunda. Jadi kita tetap merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita, menghormati mereka, memuliakan mereka, namun tidak mengikuti ajaran dan agamanya. Sudah paham Bunda? udah gitu. Iya. Tapi gini ya Bang, aku ini kan ya di umur 23 ya tahun ini apa itu kok bisa loh gitu loh, maksudnya ayah dan ibu itu menikah beda agama gitu loh, maksudnya kok bisa gitu loh. Oh ya, tidak boleh itu di dalam Islam itu tidak boleh, itu tidak sah nikahnya. Oh, Nah, tidak sah, ya. waktu nikahnya sampai diundang nggak? kalau nikah itu kan aku sama ayah di apa itu di Nggak, waktu ayah sama ibu nikah sampean diundang atau enggak? ya lagi enggak, aku lagi di perut, lagi proses gitu, lagi Udah proses. di perut toh? Udah di DP duluan toh? Walah Iya. rek. Udah proses gitu, masih belum. Oke, Masih saya proses. perjelas ini maksudnya gini. Waktu jadi bapak dan ibunya Bunda Rofi ini, nah yang muslim mana? Yang muslim nih, yang Islam mana? Bapaknya. Bapaknya Ayah, Islam. ayahnya Islam.
ayah Islam, kemudian menikah dengan ibu yang Kristen gitu. Ini ibu belum lahir nih, ibu belum lahir kan? Belum, Ya, belum lah. belum lahir. Nah, itu nikahnya itu nah sekarang ketika menikah itu cara apa? Cara Islam atau cara Kristen? Cara Islam. Oh, cara Islam berarti nikahnya sah kalau nikahnya Bunda. Nikahnya sah kalau nikahnya secara Islam berarti nikahnya sah itu. Nah, kemudian itu yang sekarang yang Kristen siapa yang Kristen? Ibu saya. Ibu bapaknya itu udah pisah, Gus. Jadi ibu Oh, bapaknya udah pisah. Kemudian pisah lagi gitu. Iya, Pak. Ibunya balik lagi ke ajaran yang lama gitu. Oh iya. Nah, setelah pisah sama bapaknya, dia ikut ibunya. Nah, seiring berjalannya waktu dia besar dewasa, baru dia memeluk Islam gitu. Iya, iya. Kembali ke Islam. Berarti orang Itu ya, Bu ya. Kira-kira gitu ya tadi ceritanya gitu ya. Iya, iya Mas. Malahan dulu kalau nggak masuk ke Kristen itu sama ibu saya pernah dipukul gitu. Pernah. Sekarang saya mau tanya, waktu masuk Islam itu, meyakini Islam lagi itu di usia berapa tahun? Masuk 18 tahun mau nikah itu. 18 tahun, suaminya Islam. Ya, disuruh baca syahadat gitu. Terus ngurus KTP, itu pindah agama Islam itu. Loh, kok nikah ngurus KTP bukan ngurus anak, ngurus KTP, ngurus anak dong. Enggak, maksudnya kalau prosesnya nikah itu loh ngurus KTP. Maunya Bang Benny bukan setelahnya, maunya. Oh, setelahnya kadang-kadang ini ketularan Mas Ardi jadinya saya ini kacau. Iya, yang penting sekarang buat Bunda Rofiah jaga diri, jaga keluarga gitu, jangan sampai murtad gitu Bunda ya. Bunda sekarang punya. Iya. Sebenarnya gimana? sih aku sama suami itu kan nggak boleh di sini naik ke komanya Bang Edis, Bang RK sama itu. Yang pokoknya yang Kristen gitu loh, nggak boleh disuruh Udah ngapain? Udah ngapain? Mbak itu ngapain? Ya cuma iseng-iseng aja dulu kan nggak tahu. Iya. Itu Bunda udah salah itu Bunda. Itu udah dosa itu Bunda ketika suami sudah nggak boleh. Itu nggak boleh itu Bunda dosa, harus minta maaf tuh ke suami. Nggak boleh ya tanpa izin suami seorang istri itu ya. Nggak boleh, jangankan itu masuk ke tempat Kristen ketika main TikTok nggak boleh, nggak diizinin juga itu harus nurut seorang istri, kecuali Bunda disuruh murtad, boleh menolak Bunda, itu Bunda. Tapi kalau langsung mental, sering mental apa mental sendiri ya? di apa? Di kick out kayaknya. Ya teman-teman Kristen mana nih Kak Natali butuh mainan. Tapi mereka memang langka ya, dengan adanya diskusi mualaf terus tiap hari bersyahadat terus. Mereka nanti lama-lama punah kalau kayak begini terus. Bagaimana cara melestarikan mereka? Gimana caranya melestarikan? Makanya gini Kak Natali, untuk si RK, si Edis, si Elia Miring, Kiamat dan lain sebagainya itu dikaryain biar teman-teman yang di bawah Kristen itu biar mualaf semua. Kalau mereka ikut mualaf ya nggak ada mainan lah. Ya. Makanya sulit loh sekarang tuh, dari tadi itu sulit kan? Jangan kalau mereka kalau bisa jangan mualaf lah. Saingan jadi tambah saingan berat, nanti banyak kebanyakan Islam. Nanti di padang mahsyar ngantrinya jadi panjang. Enggak. Sebenarnya enggak langka, mereka itu nyimak di bawah sih, enggak berani naik. Nah, kalau ada orang yang murtad, saya dengar si anu murtad, alhamdulillah saingan gue berkurang gitu.
Ada ipar gua 2 murtad, alhamdulillah, ya kan? Gua alhamdulillah aja. Mertua gua murtad, alhamdulillah gua mah. Serius. Bener Gus, adik ipar saya 2 murtad ngikutin suaminya. Ya, alhamdulillah saingan gua berkurang. 2 tahun kemudian mertua gua ngikut, alhamdulillah. Saingan gua berkurang jadinya. Bener. Ya kan lumayan 3 antrian kan, tuh 3 orang berarti udah ada 3 antrian tuh, udah kepotong kan, lumayan. Masalahnya gini Bang Ben, tapi masalahnya gini Bang, yang murtad yang misal nih, yang murtad ada 2, yang mualaf ada 20, gimana tuh? Ya kalau yang mualaf itu justru di barisannya bareng kan, jadi ngantrinya jangan ke depan, nyamping gitu. Duh, nggak ada mainan nih, gimana nih mainannya sepi nih? Gara-gara masih pagi ya? Saya kira di nopo tuh ya, aku poyo lali di nopo so. Rabu, hari Rabu. Rabu tuh. Assalamualaikum Bunda Rosi. Ngapain di bawah Bunda Rosi? Oh iya, 2 natur. 2 natur. Bang Ben pakai 2 akun, satunya di bawah. Enggak. Oh, kukira ada 2 akun, yang satunya di bawah. Yang di YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi, sabar ya, sabar. Kita belum kedatangan mainan baru lagi, belum ya. Ini Ahmad Fauji komen, dari kemarin kok sepi, nggak ada debat, udah aku tungguin 24 jam. Makanya Oten langka loh sekarang. Sabar ya kakak. Sabar ya. Lagi kita usahakan ini, kita cari mainan-mainan yang lucu-lucu ya. Sabar. Iya. Susah kali Bang. Enggak, Natali juga orang kayak tadi ya dihadepin, males ya ngadepin orang-orang kayak gitu. Nggak apa-apa. Dia makin panas Marai terus habis itu diturunin. Habis itu diturunin. Tambah panas, dia seneng aku. Mending kayak Mas Ardi gitu, mute biar dia capek, ntar kan keluar sendiri lama-lama. Dia kan koar-koar tuh, dia kirain suara dia bisa ngalahin suaraku, padahal ketutup suara dia sama suaraku. Tapi heran ya, Otenobi meninggal, tugasnya udah selesai, kok dipermasalahkan gitu loh. Lah malah yang mereka sembah Tuhan pernah meninggal itu kok nggak masalah gitu, gimana ya otaknya ya? Kok yang ngeri gitu, kok bisa kayak gitu ya? Kan udah sering saya bilang, Ukti, otaknya kan isinya blek otak. Iya, makanya heran juga. Padahal aku kan pernah ya satu kaum dengan mereka, tapi aku nggak sebegitu begonya juga gitu loh. Aku ngerti kenapa sih nabinya orang Islam itu meninggal. Ya memang namanya juga manusia, meninggal wajar lah. Jadi nggak bego gitu loh. Nggak sebego-bego kayak mereka gitu loh. Kok heran gitu ya, kok ada ya begonya parah gitu ya, kayaknya unlimited gitu loh begonya itu. Giliran giliran gak ada Oten, YouTube-nya gerutuh. Ini giliran ada Oten, pening. Ayo teman-teman Kristen silakan. Netizen biasanya gitu ya, turunin aja. Giliran gak ada Oten, mana Otennya? Mau kalian apa? jadi ikut-ikutan ya kitanya ya, kayak ikut-ikutan ini ya. Aduh, nggak ada nih di bawah yang minta permintaan. Kemana Oten ini? Coba saya panggil dulu, mana tahu nanti ada yang datang. Bentar, saya panggil dulu ya. Waduh. Ayo masuk. Oi, masuk.
Nggak ada yang masuk ya? Nggak ada. Kok Beni waktu masih jadi Oten itu Ya. ngelihat agama Islam itu kayak gimana sih kok? Tentang ajarannya, bukan tentang orangnya, tentang ajarannya itu kayak gimana yang kok Beni lihat? Biar nggak ada saya mandang apa-apa. Orang saya hidup di 3 agama, orang ada Kristen, ada Islam, ada Konghucu, kakek saya Konghucu, bebas-bebas aja. Oh jadi gitu, bebas-bebas aja gitu. Tapi maksudnya nggak ada kayak ngebayangin Islam itu agamanya gimana, Nggak gimana ada. gitu. Nggak Kayak ada. oten- kayak Keluarga saya sih moderat orangnya, santai. Oh, jadi nggak kayak Misalnya- oten-oten cuplis yang aneh-aneh Di gitu. saya malah lebih bebas lagi. Tuh ada kongguan biasa-biasa aja malah. Ya, aman-aman saja. Kongguan. Kongguan tuh nipu loh, isinya rengginang, taruh kerupuk. Gara-gara rengginang Kongguan jadi ternodai. Kakek saya, kakek nenek saya Rengginang ternodai. Konghucu. Gara-gara rengginang Kongguan ternodai. Gimana? Ya kakek nenek saya Konghucu. Setelah nenek saya meninggal itu kan ada fotonya di situ disembayangin. Biasa nggak ada gimana ya, biasa aja. Biasa aja gitu ya. Nggak ada benci, nggak ada apa. Kami kan rukun-rukun aja. Maksudnya nggak pernah merasa ketuhanan Islam itu membingungkan atau apa gitu nggak ya? Enggak. Nggak ada. Kayak Natalan kemarin tuh Natalan, saya juga setiap tahun Natalan masih datang saya ke rumah ke rumah keluarga ayah saya datang, biasa kami bincang-bincang, ngobrol, biasa silaturahmi biasa, nggak ada jarak. Tapi pasti kan Kobeni berarti merasakan ya bedanya Islam dengan yang lain setelah Kobeni berislam kan pasti kerasa tuh bedanya. Bedanya apa kok? Islam itu gimana kok dibanding yang lain? Bedanya apa? Enggak, apa ya? Nggak bisa cerita di sini sih masalah spiritual gitu mah. Terus ceritanya di mana? Nangis aku, dia nggak mau cerita di sini guys. Dia Enggak, mau saya nggak pernah cerita di komal-komal kalau masalah gitu. Oh nggak bisa cerita koma. Begitu guys. Jadi jangan harap kalian ya mendengar cerita-ceritanya ya. Nggak ada ceritanya, dia nggak mau cerita di koma. Apa nih, Joko Sujono Umi Natalia live malam banyak Oten malam. Oh gitu ya, banyak ya Oten malam ya. Kelelawar kali. Saya juga kadang kalau pagi tuh di jam 3 tuh, jam 3 live sampai pagi. Saya tadi malam tuh udah bangun jam berapa? Jam 2. Ketiduran di live-nya siapa itu? Abu ya, tau-taunya udah rungkat. Iya rungkat itu, aku nge-live kan ternyata rungkat deh. Nge-live kan di YouTube rungkat. Oh ya, sama-samamu bareng ya tadi malam ya. Terus saya ketiduran, jam 2 baru bangun.